Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIR. Kita akan melihat sebuah topologi dan settingan usaha hotspot WiFi skala kecil dengan MikroTik RBS 9412ND dengan topologi sebagai berikut. Ini adalah topologi dari hotspot WiFi skala kecil menggunakan router 4G Huawei B310S lewat jalur LAN masuk ke Ether 1 dari MikroTik RBS 9412ND. Kemudian MikroTik ini juga bisa langsung memancarkan WiFi langsung ke pengguna, ke handphone maupun ke laptop, tablet, dan lain-lain sebagainya, dan langsung bisa digunakan. Ataupun menggunakan Ether 2, 3, dan 4 untuk masuk lewat jalur LAN ke PC, ke laptop. Pada MikroTik RBS 9412 ini langsung memancarkan WiFi. Ether 2, 3, dan 4 juga bisa langsung kita gunakan untuk masuk ke lewat jalur LAN. Oke sahabat, dari router 4G Huawei B310S lewat jalur LAN masuk ke Ether 1 MikroTik, kemudian Ether 2, Ether 3, dan Ether 4 serta wireless LAN-nya, wireless LAN langsung bisa memancarkan WiFi, kemudian Ether 2, 3, dan 4 langsung lewat LAN masuk ke PC dan laptop dan lain-lain sebagainya. Wireless LAN ini baik wireless LAN 1, 2, dan seterusnya pada kesempatan ini baru WLAN 1. Dengan wireless LAN langsung dari MikroTik RBS 9412ND langsung memancarkan WiFi dengan IP 10.10.10.1. Ini juga tergabung dengan bridge, nanti kita akan lakukan settingannya. Oke sahabat, kita langsung ke settingannya. Oke sahabat, kita akan lakukan settingan router 4G nya menggunakan router 4G Huawei B310 dan kita langsung koneksi dulu lewat WiFi. Jadi menggunakan jaringan wireless. Oke. Ya. Huawei B31024A ini adalah nama WiFi dari Huawei B310S. Kita masukkan IP address-nya yang kita sudah lakukan perubahan sebelumnya. IP default-nya adalah 192.168.8.1 yang kita sudah lakukan perubahan .20.1. Oke, ini sudah berada dalam dashboard-nya. Kita klik di menu setting, akan meminta untuk password dan username administratornya. Kita masukkan dan kita klik login. Pertama di menu mobile connection ini, kemudian posisi mobile data ini harus turn off. Jadi jika kita klik untuk on, maka koneksinya jangan kebalik. Ini dalam posisi seperti ini. Oke, kemudian profil management kita buat, misalkan ini menggunakan Bayu dan kita membuat profil untuk Bayu. Cara buatnya kita klik new, kemudian nama profilnya Bayu, username dan passwordnya dikosongkan, IP tipenya IP4 dan IP6, kemudian APN ini kita isikan Bayu, jadi Bayu tanpa titik. Kita klik save dan hasilnya seperti ini, Bayu. Oke, ini adalah APN dari Bayu, APN nya Bayu seperti ini, simple. Kita klik play. Kemudian settingan yang berikut di network setting. Nah, di network setting ini sahabat bisa lihat di sini kita bisa lock band, dan saat ini kita lock pada band 3. Misalkan kita juga menggunakan band 1, kita 1 atau 1 dengan 2, atau 1 band 2, band 3, band 8, dan band 40. Hanya ada 4 band di sini yang tersedia untuk LTE only. Saat ini kita set pada B3 karena speed di sini yang B3 yang bagus. Oke, pada Huawei B310 ini juga kita bisa lock ID yang BTS yang kita mau lock. Kita bisa masukkan di sini. Oke, jadi sahabat bisa lihat ada beberapa angka di sini. Jadi kita bisa lock frekuensi dengan menggunakan Huawei B310S ini. Oke, namun di sini hanya satu BTS, tidak perlu dilakukan lock. Sahabat bisa lihat untuk Ethernet setting. Ethernet setting ini kita set pada auto untuk menggunakan LAN ke MikroTik RBS 9412ND. Itu yang paling penting, beberapa hal penting. Kemudian kita lakukan di menu WLAN ini atau wireless LAN, kita ke wireless LAN atau WLAN basic setting. Oke, ke WLAN basic setting ini di sini ada 4 SSID yang kita bisa buat. Oke sahabat, di WLAN advanced setting di sini adalah kita setting channelnya. Pada kesempatan ini kita auto saja. WiFi bandwidthnya kita bisa atur juga di sini 20 MHz maupun 40
MHz. Jadi ini bandwidth untuk WiFi. Kemudian kita juga bisa melakukan MAC filtering untuk pengguna, namun semua diikuti secara default saja. Oke, pada saat ini kita terkoneksi dengan Huawei B310-24A2. Jadi yang pertama ini yang kita aktifkan. Dengan mengklik edit seperti ini, kita bisa melakukan editing nama WiFi atau SSID dan security mode serta nama password atau key atau kuncinya. Itu settingan yang penting. Kemudian di menu sistem di sini ada antena setting. Oke, di antena setting ini kita ikut auto saja. Sini built-in kedua-duanya, antena 1 maupun antena 2. Antena 1 ini dilihat dari sisi belakang. Di sini posisi antena 1 dan di sini posisi antena 2. Itu settingan yang penting dari Huawei B310s untuk jaringan hotspot WiFi. Nanti kita akan lanjut dengan settingan mikrotiknya untuk usaha voucheran. Oke, simak terus. Oke, saat ini terhubung lewat Ether RJ45 dari mikrotik. Ether 3 sekarang terhubung ke laptop atau PC yang kita gunakan saat ini untuk kita lakukan settingan. Dan untuk WiFi yang saat ini juga terkoneksi ke Huawei B310, kita akan padamkan sehingga WiFi-nya semua off atau tidak ada yang hidup, sehingga kita hanya terhubung lewat jalur LAN. Kita langsung membuka Winbox menggunakan Winbox terakhir versi 3.36 dan ini sudah terhubung. Kita klik di bawah MAC address. Logingnya admin, passwordnya kosong karena mikrotik pertama kali digunakan atau reset tanpa default, dan kita klik connect. Ini adalah tampilannya. Kita lihat di interface pada Ether 1 dan Ether 3. Ether 3 ini terhubung lewat jalur LAN ke laptop saat ini, dan Ether 1 ini terhubung lewat sumber internet di Huawei B310s. Oke sahabat, kita langsung ke IP DHCP client, menginput sumber internetnya dengan mengklik tambah. Karena sumber internet ada pada Ether 1, kita ke Ether 1 dan apply OK. Sudah bound sahabat. Tahapan kedua kita akan mengaktifkan wirelessnya. Wireless dari mikrotik RB9412ND yang masih off atau masih redup. Ini adalah wirelessnya. Kita klik dan kita klik yang centang biru ini. Oke, sudah tidak redup. Kita double klik, kemudian kita akan ke menu wireless. Di mode wireless ini kita aktifkan dengan mode AP Bridge. Kemudian band ini kita set pada 2 GHz only N atau di N only protokolnya. Channel width dan frekuensi. Channel width-nya kita biarkan di 20 MHz, frekuensinya kita pasang pada auto. Kemudian nama WiFi atau SSID ini kita beri nama WiFi Cafe. Kemudian secara security-nya default, nanti kita akan lihat security-nya. Kita klik apply, oke. Oke sahabat tir, kita masih tetap klik wireless pada WLAN 1 ini. Kita cek security profilnya. Kita klik security profil, kita klik double klik untuk melihat name-nya default, modenya masih known. Jadi belum ada security yang kita pasang atau WiFi dari WLAN 1 ini tidak ada passwordnya. Jadi jika kita setting pada dinamis, maka kita bisa menggunakan WPA2 PSK atau kita beri password pada WiFi-nya. Jadi WiFi Cafe ini kita tidak beri password, dengan mengklik modenya non, apply OK. Jadi pastikan tidak ada password karena kita akan login lewat hotspot login. Kita bisa cek di kita bisa aktifkan dan kita bisa cek dulu apakah wireless WiFi Cafe ini sudah ada. Oke sahabat, ini sudah ada tanpa log atau tanpa password. Oke, kita off-kan dulu WiFi-nya. Kita masih terhubung dengan LAN. Oke, tahapan berikut kita akan bridge. Karena sumber internetnya masuk lewat Ether 1, kita akan bridge Ether 2, 3, 4 dan wireless LAN-nya. Wireless LAN WLAN 1 yang kita sudah aktifkan. Kita akan bridge bersama dengan Ether 2, Ether 3 dan Ether 4. Oke, kita klik bridge. Di menu bridge ini kita klik tambah, langsung kita oke saja. Di menu port ini kita klik tambah untuk yang pertama kita bridge WLAN 1 karena WiFi yang terpancang lewat WiFi Cafe tadi yang kita buat itu ada pada WLAN 1. Kita pilih WLAN 1, apply OK. Kemudian bridge yang kedua pada menu general kita pada Ether 2.
Oke, play oke. Kemudian bridge yang ketiga kita pada Ether 3, play oke, dan sahabat, dan bridge yang keempat kita pada Ether 4. Oke, play oke. Jadi Ether 2, 3, dan 4 serta wireless LAN 1 atau WLAN 1. Ether satunya ke sumber internet. Oke sahabat, kita lanjut. Setelah membuat mengaktifkan bridge-nya, kita akan buat IP address untuk bridge-nya. Jadi dengan 10.10.10.1 ini bridge yang tergabung lewat wireless LAN 1, Ether 2, Ether 3, dan Ether 4. Kita buat dulu 10.10.10.1/24. Oke, kita ke bridge 1, apply oke. Jadi kita butuh 2 IP address saja, sumber dari internet otomatis dan bridge-nya yang kita sudah gabung. Yang berikut adalah ke IP DNS. IP DNS ini sudah aktif, IP address dari Huawei B310 yang kita sudah set IP address-nya. Kita klik allow remote request, kita langsung apply oke. Kemudian yang berikut adalah kita ke IP firewall. IP firewall ini pada tab NAT, kita klik tambah. Pada menu general ini chainnya SOSNAT, out interface-nya pada Ether 1 sebagai sumber internetnya, kemudian actionnya masquerade. Apply oke. Yang berikut kita cek dulu sumber apakah sudah ada jalan. Kita ping dulu ke Google apakah sudah jalan. Nah sahabat, status internetnya sudah jalan. Dan terakhir kita buat IP hotspot. Di menu server kita manfaatkan hotspot setup ini karena kita mau pancar lewat bridge, yaitu di WLAN 1, Ether 2, Ether 3, dan Ether 4. Kita next saja sampai selesai. Otomatis membuat satu user, yaitu user admin, passwordnya kosong. Kita bisa tambahkan untuk user kedua, ketiga. Misalkan kita membuat nama loginnya user, passwordnya kosong, kita apply oke. Kemudian kita tambahkan lagi user kedua, passwordnya kosong, apply oke. Oke, itu sudah selesai settingan. Dan sekarang kita melakukan restart MikroTik untuk hasil konfigurasi kali ini. Kita klik menu sistem, kita klik reboot oke. Pastikan masih terhubung lewat jalur LAN. Oke sahabat, ini sudah ready dengan IP address yang kita sudah buat tadi, kemudian board MikroTiknya RB9412ND. Kita klik di bawah MAC address, logingnya masih admin, passwordnya kosong, dan kita klik connect kembali. Dan ini sudah berada di dalam dashboard MikroTik. Langkah berikut kita akan koneksi dulu. Sekarang sudah terhubung dengan MikroTik, meminta untuk login, dan kita coba untuk memasukkan user 1, passwordnya kosong, dan kita klik masuk. Oke, apakah sudah ready? Bisa play YouTube, dan kita sudah bisa play YouTube. Settingan kita sudah sukses. Kita lihat di IP hotspot diaktif, sekarang sudah user 1 aktif. Oke, itulah settingan yang sangat sederhana. Cara membuat vouchernya, kita akan masuk ke whatsapp.com. Oke, kita akan masuk ke whatsapp.com untuk mengkonversinya. Jadi kita bisa, ini adalah konversi dari gigabyte ke bytes atau dari megabyte ke bytes. Oke sahabat, kita akan membuat voucher secara manual. Settingan voucher yang lengkap menggunakan user manager, microstator maupun micmon itu sudah ada di video lengkapnya pada Monir TV. Jadi nanti sahabat bisa lihat linknya. Namun saat ini kita membuat voucher untuk manual, untuk pemula. Misalkan di sini nama dan password. Oke, nama di sini misalnya AA SS, logingnya, passwordnya misalnya 2121. Oke, cukup begini kita bisa jual. Namun sebelumnya kita harus input dulu. Kita tetap di MikroTik, di menu user, kita klik tambah. Oke, servernya all, name-nya kita akan masukkan nama AASS, kemudian passwordnya 2121. Nah sahabat, kita klik ke play dulu dan AASS sudah ada.
Nah, bagaimana kita bisa melimit misalkan dalam 24 jam saja untuk voucher ini? Kita klik di limit uptime. Di sini ada jam, menit dan detik. 00 ini kita ganti 24, artinya 24 jam atau 1 hari. Kita klik play, maka akan menjadi 1 day atau 1 day. 1 hari 0 jam, 0 menit, dan 0 detik. Nah, bagaimana kalau kita melimit kuota? Misalkan dalam 24 jam ini kita memberikan kepada pelanggan ini hanya maksimal 2 GB. Kita konversi dulu 2 GB ke bytes. Oke, di sini kita masukkan 2 dan otomatis di sini angka bytesnya sudah ada. Kita klik copy yang di bytes ini sahabat, karena yang diminta di mikrotik adalah bytes. Kita masuk ke mikrotik, di limit bytes total ini kita klik paste. Ini bytes untuk 2 GB, jumlah bytes untuk 2 GB yang kita sudah konversi. Kita klik play, oke. Oke, dengan demikian maka voucher untuk AASS ini untuk 2 GB dalam 24 jam. Itulah cara simpelnya. Untuk cara modernnya sahabat bisa lihat di video lengkap di Munir TV, baik menggunakan user manager, Microstator maupun Micmon. Kita coba login dengan AASS ini. Kita login dengan user 1 tadi, kita coba delete dulu. User satunya kita nonaktifkan, kita coba masuk dengan AASS dengan passwordnya 2121. Oke, kita coba untuk keluar ya sahabat. Kita masuk dengan voucher ini AASS yang kita sudah input tadi, dan passwordnya adalah 2121. Kita klik masuk dan sudah sukses sahabat. Kita coba play sebuah YouTube. Oke, sahabat, sudah ready. Sekarang sudah siap untuk digunakan. Itulah secara lengkap bagaimana usaha spot wifi ini, skala kecil dengan cara sederhana. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.